Alhamdulillahilladzi musabbibul asbab wa musayyirus sahab, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal ali wal ashab, amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para sesepuh, para hadirin hadirat, para asatizah, para tulab, wabil khusus kepada guru kita bersama Habib Syafiq, Habib Bagir, dan juga mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di malam ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang hadir mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah taala rizki, diberikan kemudahan dari seluruh problem kehidupannya di dunia, diberikan istiqomah di dalam taat wal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang terbesar. Akan tetapi kadang-kadang kita selalu menilai nikmat itu hanya terbatas kepada material atau harta, jabatan, dan lain sebagainya yang sifatnya hanya kontemporer, sementara, temporer. Padahal kita semua telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nikmat yang paling mahal. Apalagi Allah pilih kita di malam ini. Ada yang nonton bola. Ini ujian. Saya juga pengen nonton juga. Apalagi Saudi Arabia lawan Argentina. Tapi disinilah imtihan. Allah menguji bagaimana keimanan kita. Allah uji bagaimana kita lebih menemukan sesuatu yang abadi untuk meninggalkan sesuatu yang fana, yang sesaat. Dan ini pertemuan kan tidak berjalan 1 bulan kayak sepak bola kan. Ini pertemuan sesaat, tapi kebaikannya sampai di yaumil qiyamah. Makanya iman itu mahal. Iman seorang muslim itu mahal. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma ketika melihat Ka'bah, ia katakan, ma'a'zamaki wa a'zama hurmataki walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'mini a'zamu hurmatan minki. Sungguh agung engkau wahai Ka'bah, ma'a'zamaki, sungguh mulia engkau wahai Ka'bah, tapi demi zat yang jiwa Nabi Muhammad di dalam kekuasaannya, kemuliaan orang yang beriman lebih mulia di sisi Allah dibanding dirimu. Jadi keimanan kita lebih mulia dari Ka'bah. Mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan, al-mu'minu a'zamu hurmatan minal Ka'bah. Orang yang beriman itu lebih mulia dari Ka'bah. Saking mulianya keimanan seorang muslim, sehingga sebab satu orang muslim walaupun imannya paling rendah, walaupun level ibadahnya paling rendah, tapi dia punya iman dan Islam, sebab satu orang kiamat tidak terjadi. Sebab satu orang. Hadis riwayat Ibnu Asakir yang lahir tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah, di dalam kitab Mu'jam As-Suyukh itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqal
fil ardi Allah Allah. Hari kiamat tidak terjadi di bumi ini selama masih ada orang mengucapkan Allah Allah. Makanya zikir tauhid tidak salahnya kita sebut Allah Allah Allah. Toh Sayyidina Bilal mengucapkan ahad ahad ahad, Nabi tidak melarang itu ketika diletakkan batu di atas dada. Lantas kenapa mengucapkan Allah 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 disalahkan? Ahad-ahad yang artinya satu-satu. Sayyidina Bilal mengucapkan itu, inovasi sendiri. Nabi hadir mendengarkan ucapan itu. Ahad-ahad, Nabi tidak mengingkari. Sekarang kita melafazkan Allah Allah Allah, ada sebagian kelompok kaum muslimin menyalahkan ucapan itu. Mana dalilnya? Nah, ahad dengan Allah lebih lafaz, lebih jelas Allah, lafzul jalalah. Bahkan di dalam riwayat Az-Zahabi, Nabi menjelang wafat juga mengucapkan Allah Allah Allah. Riwayat Imam Az-Zahabi sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harga keimanan kita, itu nikmat terbesar. Kadang-kadang kita lupa nikmat ini. Kita merasa Allah tidak berikan kita rezeki, tidak berikan nikmat yang besar. Padahal setiap muslim sudah diberikan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Saya teringat Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf Syedul Walid. Pernah beliau menyampaikan ceramah. Beliau katakan, muslimun wahidun agla 'inda Allah min jami'in nasi ala wajhil ardh. Satu orang muslim harganya itu lebih mahal di sisi Allah dibanding seluruh manusia yang tidak muslim. Satu orang dibanding dengan seluruh manusia yang tidak muslim, satu orang muslim itu lebih mulia, lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini nikmat, ya kita harus syukuri, kita harus menjaganya, ya sehingga insyaallah kita meninggal dunia husnul khatimah ba'da sihhati wal afiyah wa tulul umr. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai Shaykhul Bait untuk pengantar. Saya berikan kepada guru-guru kami, ya, mungkin dimulai dari Al-Habib Bagir. Falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim huquqillah ma dhaqa illa wa fadlullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarram al-muhtaram Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Bakar والحبيب عبد الرحمن بن كامل السكاب وجميع الآباء والحبايب والأساتذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama ya kumpul di Majlis Al-Mawaddah. Nah, Majlis Al-Mawaddah. Darul Mawaddah wala Majlis Mawaddah? Darul Mawaddah. Insyaallah. Dan semoga dalam kecintaan dan mawaddah itu di atas mahabbah. Ya. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Yang katakan Rasulullah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan ayat Muhammad ya Rasulullah, "La as'alukum alaihi ajran," aku tidak meminta upah risalah. Jadi kalau ada manusia punya gaji, punya upah, ya. Orang tukang ada upahnya. Ada upahnya. Guru dibayar juga. Maka upah yang terbesar, yang paling tinggi adalah upah membayar Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya terlalu besar. Kul, katakan sama umat, katakan ini Allah yang minta. La as'alukum ajran, aku tidak meminta upah, kata Allah, kecuali illal mawaddah fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau bayar apa Nabi Muhammad? Cintai dengan jujurnya. Apalagi yang alim ulama, apalagi yang berkorban untuk kita. Makanya Syekh Maimun Zubair, satu orang ulama,
dengan cintai Nabi, keluarga Nabi Muhammad, karena darahnya Rasulullah mengalir di tubuhnya. Jangan kau cintai karena ilmunya. Kalau kau cintai habaib karena ilmunya, maka ketika kau melihat habaib yang tidak berilmu, kau tidak akan cinta. Kalau kau cinta sama habaib yang kaya, berarti kalau habaib yang miskin, kau tidak akan cinta dia. Tapi lihatlah darah yang mengalir di tubuhnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ini syukur, perlu disyukuri. Kita kan semua lahir tidak ada pilih-pilih. Ada yang pilih, oh saya keluar jadi bisa bakar, ya Allah, anak mau keluar jadi bisa bakar, jadi asgar, jadi albar. Ada. Semua qadar Allah, semua takdir Allah. Ada yang keluar jadi Hanafi, ada yang keluar jadi bin Utsman, ada yang keluar jadi Al-Syekh Bakar. Hadza fadlullah yu'ti man yasha. Tinggal kita syukur, alhamdulillah, nikmat Islam ini nikmat yang jadi kembalikan kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih. Hakikatnya segala sesuatu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perlu disyukuri nikmat Islam wal iman. Bahkan dari iman sekecil apapun masih ada la ilaha illallah, ada apa? Mukmin yang dhaif imannya itu afdal, lebih utama daripada seluruh manusia yang tidak beriman. Ya. Jadi kita tingkatkan iman yang punya keturunan ulama, jadi keturunan orang baik, tinggal disyukuri. Ya. Kata Habib Salim Hindad, gunakan kehabaibanmu, ilmumu untuk Islam dan muslimin. Gunakan kita punya sayyid untuk Islam dan muslimin. Karena apa? Ilmu itu kalau dimiliki oleh orang mulia maka menjadi mulia. Tapi ketika jahil dan bodoh, orang mulia tidak mengambil itu. Jauhan permata ilmu, rugi. Ya atau kata Imam Muhammad al-Baqir benar. Ya. Jadi kita insya Allah jadikan generasi yang bisa membanggakan Rasulullah, menyanangkan salafun saleh, dibanggakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, dibanggakan oleh Habib Rahman Segaf, dibanggakan oleh Umat Abdurrahman Anbar. Bagaimana? Qadaman ala qadamin bi jiz'in auzain. Kita ikuti langkah-langkah mereka. Ya, ini majlis ilmu alhamdulillah udah ada. Al-khairat ada di Maluku Utara, dari Palu sampai ini Maluku sampai Papua. Ya, alhamdulillah. Itu satu benderanya ahli baitnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid Al-Khair Al-Barakah. Jadi kita apa? Al-Khairat Al-Barakah yaitu Al-Khairat. Ada termasuk dalam kebaikan situ juga. Wal mawaddah masuk juga dalam Al-Khairat. Alhamdulillah. Ini saya sedikit aja sebutan. Ya enggak? Yang penting apa? Nyambungin Al-Mawaddah. Betul di situ telat ya. Ada sambungan yang penting ya. Semoga ini perkumpulan diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah, kita mengumpul diberikan kesehatan, panjang umur, dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, diberikan luaskan rezekinya. Dan Habib Syafiq kita doakan semoga beliau dimudahkan dalam perjalanannya besok pulang. Cuaca yang bagus, jauhkan daripada fitnah, jauhkan daripada bala. Ala hadhihi ya wa likulli salih wa ila hadatin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua guru kita, Habib Rahman bin Kamil Asegaf dan juga Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar atas sambutan dan juga nasihat-nasihat agama yang telah diberikan kepada kita. Pada jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah merupakan malam yang sangat berbahagia. Berbahagia karena apa? Pada malam ini hadir guru daripada Habib Abdurrahman bin Kamil Asegaf, yaitu Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar, yang mana mungkin saya langsung ingat beberapa belasan tahun yang lalu, yang mana saya sama Habib Rahman datang ke Al-Fahriyah. Kami datang tidak membawa ilmu, kami datang nol besar, bawa kebodohan, bawa akhlak yang rusak. Tapi alhamdulillah mereka para guru-guru kami di sana dengan sabar mendidik kami, memberikan ilmu kepada kami dengan merubah
akhlak kami yang mudah-mudahan bisa berubah ya, menjadi lebih baik. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini juga kita melihat hasil didikan daripada Habib Syafiq, yang mana Habib Rahman ini alhamdulillah sekarang telah menjadi guru. Beliau mengajarkan ilmu sebagaimana Habib Syafiq dulu mengajarkan ilmu kepada kami. Dan alhamdulillah mungkin saya tidak sama seperti Habib Man bisa mengajarkan ilmu, tetapi apa yang diajarkan oleh Habib Syafiq dulu sangat saya rasa manfaatnya. Di antaranya beliau memberikan motivasi kepada kita untuk selalu mempunyai semangat untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang tetap belajar. Saya belajar sama Habib Bagir setiap hari Sabtu pagi, belajar nahwu, belajar sorof, belajar fikih, belajar hadis kepada Habib Bagir setiap hari Sabtu pagi. Dan juga saya belajar kepada Habib Rahman, walaupun beliau ini ponakan saya tetapi sekarang menjadi guru saya. Mudah-mudahan saya minta doanya Habib Syafiq, doakan saya, doakan teman-teman semua yang hadir di sini agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang berilmu, yang bisa mengamalkan ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala merubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik insyaallah. Kepada guru kita Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar, kepada beliau dengan penuh hormat kami minta kesediaan untuk bisa memberikan nasihat-nasihat motivasi kepada kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui ya ahbab, bahwa kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa diraih dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa ladzi utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat ahli ilmu. Sehingga ulama menyatakan kalau seandainya ada dua orang, yang satu ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu, yang satu lagi ahli ibadah dan memiliki ilmu, maka ahli ibadah yang memiliki ilmu ini derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Abdullah bin Abbas kepada hadhihi ummah menyatakan, mentafsirkan kalimat darajat ay 70 darajat, 70 derajat. Yang mana antara derajat yang satu menuju derajat kedua sama dengan perjalanan 500 tahun. 70 derajat kali 500 tahun, beginilah keadaan ahli ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti, yang memahami dengan orang yang tidak memahami? Maka Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idarus bin Syahab menyatakan, wallahi la yusawi la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia pun akhirat juga enggak bakal sama. Maka di sini kewajiban kita ya ahbab, timba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah menimba ilmu agama Allah tidak kenal usia, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dimanapun kita menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dapatkan ilmu di luar sana, kita ambil. Lianna dinyatakan oleh ulama, innal hikmah dhalatul mu'min, fa innahu akhadha inna wajadaha. Hikmah itu dhalatul mu'min, barang yang hilang dari seorang yang beriman kepada Allah. Jadi kita itu orang yang beriman, barang yang hilang kita itu bukan harta, tapi ilmu. Maka orang kalau kehilangan barang yang sangat dihargai, dimanapun didapatkan bakal dijaga sama dia. Nah kita juga dapatkan ilmu dari siapapun. Bahkan disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kewajiban kita menimba ilmu agama Allah atau mengambil hikmah dari siapapun, bahkan dari anak kecil. Kalau dia membawa ilmu, khudul hikmah. Maka sering didengar khudul hikmah walau min afwahil majani. Ambillah hikmah walaupun dari mulut orang-orang yang gila. Semua kalimat yang baik catat, ya. Dan kita pelajari, kita ambil hikmah tanpa memandang dari siapapun. Ingat Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri, pada saat beliau sakit, kita tahu Al-Habib Salim Masya Allah ada sultan al-ilm, arti segala macam ilmu dia punya, ya. Itu orang kalau duduk dengerin Habib Salim Syadri ngajar di madrasah semuanya istaghrib. Semua bingung, subhanallah, ada ilmu jadi.
Setiap duduk dapat ilmu yang baru. Sehingga para ulama pun terkagum-kagum dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Ternyata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri di Marad Mauti ketika sakit keras, dia di Abu Dhabi sana Habib. Di rumah sakit, dalam ruangan rumah sakit tersebut disiapkan televisi. Ketika disetel televisi, kebetulan lagi acara flora dan fauna, burung-burung ya. Kalau waktu nonton kayak gitu, manggil salah satu orang itu, tolong berikan saya kertas, berikan saya pena. Kenapa? Hasil ilmu jadi katanya. Ini ilmu yang baru. Dicatat sama Habib Salim tentang flora dan fauna. Artinya semua ilmu kejayaan penuh semua ilmu yang ada di mama beliau. Semua. Jadi intinya ada hikmah yang baru ambil. Wahakala dan subhanallah al-ilm ada ya, dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ilm ya harsul mal. Ilmu itu menjaga harta. Ya, kalau harta ya, gak bisa jaga dirinya, tapi yang jagain harta ilmu. Makanya Imam Syafi'i bilang man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen kedua ya dengan ilmu. Makanya ilmu ini subhanallah adalah suatu anugerah yang Allah berikan ya, kepada kita khususnya umatnya Nabi Muhammad. Dan subhanallah para pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama, mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan bahkan di mata Nabi Muhammad. Rasulullah ini sangat mengagumi para ulama-ulamanya, para pengikutnya, sehingga Nabi mengatakan dalam hadis ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku kedudukannya seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ada sebagaimana disebutkan di dalam kitab ketika ada satu orang bermimpi masuk ke dalam Baitul Maqdis. Dalam mimpinya dia melihat arwahul anbiya, arwahul mursalin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalamnya yang memimpin perkumpulan itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Yang mana kita tahu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna asy-syaitana yatamatsalu bi." Yang melihat saya dalam mimpi itu benar-benar saya. Sebab syaitan nggak bisa merubah wujudnya seperti aku, kata Rasulullah. Jadi ini orang bermimpi bukan cuma Rasulullah, semua anbiya ada. Dia lihat itu ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, anbiya sama dikumpulkan oleh Allah di dalam Baitul Maqdis. Maka dia pun mendekat, pengen tahu apa sih yang dibicarakan para nabi kalau lagi kumpul. Ketika mendekat, tahu-tahu ya, dia mendengar Nabi Musa berkata pada Rasulullah, bilang, ya Habibullah, wahai nabiku ya Nabi Muhammad, alaysa qad qulta inna ulama ummatika anbiya Bani Israel. Bukankah kau pernah mengatakan ulama umatmu seperti nabi-nabi Bani Israel? Faqala Rasulullah, karena bala, betul. Aku katakan hal tersebut, ulama umatku seperti nabi Bani Israel. Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, minta maaf, bukan saya ingkar. Saya percaya dengan ucapan. Cuma masalahnya saya ini nabi Bani Israel. Isa yang di sampingmu juga Nabi Bani Israel. Bahkan yang hadir kebanyakan anbiya dari Bani Israel ya Rasulullah. Maka ya Nabi, tolong tunjukkan salah satu umatmu, ulama umatmu yang sama seperti kamu. Maka Nabi Muhammad mengatakan kalau begitu baik. Nabi menoleh ke belakang yang dipanggil oleh Rasulullah, Imam Al-Ghazali. Ya Ghazali Ka'ab, nanti Imam Ghazali udah meninggal. Ya Ghazali Ka'ab, maju Imam Al-Ghazali dengan adab. Di hadapan Rasulullah menundukkan kepalanya. Kata Nabi Muhammad, ya Ghazali, hadza kalimullah, pengen kenalan sama ente. Baik ya Rasulullah. Menghadap pada Nabi Musa. Nabi Musa melihat dari ujung rambut menunjukkan, oh ini nih ya, orang yang dibilang sama Nabi Muhammad ulama seperti Nabi Bani Israel. Ditanya, Mas kok siapa namamu? Imam Ghazali bilang ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nama saya Muhammad, nama abah saya Muhammad, kakek saya Muhammad, datuk saya Ahmad, saya dikenal dengan Ghazali, berasal dari negeri Tus. Maka Nabi Musa mengetes, kalau amin ada, apakah ini merupakan etika dan sopan santun? Ditanya nama, kenapa bawa nama orang tua, nama kakek, nama datuk, gelar? Ya Ghazali, saya cuma nanya siapa nama, Ukul Muhammad.
Jawab Muhammad, kelar urusan. Maka Imam Ghazali waktu ditanya seperti ini, nengok pada Rasulullah. Ya Rasulullah, gak lebih ya Ghazali. Dijawab tapi jangan. Hadap sama Rasulullah Nabi Musa. Kata Rasulullah, ajiboh ya Ghazali, jawab ya Ghazali. Nengok kepada Nabi Musa. Ya kalim Allah, saya ingin tanya kepada engkau. Saat engkau bermunajat pada Allah di Bukit Tur Sina, saat itu engkau kan membawa tongkat. Saat itu Allah bertanya kepada Muhammad, tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Maka kau menjawab, iya aswaya, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Kau bilang ini tongkatku ya Allah, saya gunakan buat bersandar, saya gunakan buat gembalakan kambing-kambing, dan masih banyak kegunaan dari ini ya Allah. Ya Nabi Musa, Allah cuma tanya apa di tangan kananmu. Kan bilang tongkat aja bisa. Kenapa panjang betul menjawabnya? Emang Allah nggak tahu ini fungsi tongkat? Nabi Musa bilang gitu, tunggu dulu ya Ghazali. Ada cerdas Nabi Allah Musa ya. Kata Nabi Musa, ya Ghazali, saya sengaja menjawab dengan jawaban yang panjang sebab biar durasi percakapan saya makin panjang. Sebab saya takut kalau saya bilang tongkat selesai durasi percakapan kelar. Kapan lagi bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Imam Ghazali pun senyum. Begitu juga saya ya Nabi Musa. Loh kenapa? Sebab kalau tadi saya jawab nama saya Muhammad, obrolan kita kelar. Tapi sengaja kita panjangkan biar kita bisa ngobrol asik kayak begini ya Nabi Musa. Tersenyum Nabi Musa. Memang pada Rasulullah, sedangkan ya Rasulullah, ulama ummati keambiya Bani Israel. Benar ucapan engkau ya Nabi Muhammad, ulama umatmu seperti Nabi Bani Israel. Maka saat itu Nabi Muhammad dengan bangganya hati nengok pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya Musa, ya Isa, abi ummatikum habar misal hada. Hai Musa, hai Isa, apakah ada di kalangan ulama umatmu seperti dia? Semua kali kepala, enggak ada ya Rasulullah. Ada khusus ulama umat ya Rasulullah. Apa ya? Ini kita sebagai penimba ilmu agama Allah, jangan pernah berhenti menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu itu luas. Ilmu itu nggak ada batasnya. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun kita haruskan waktu juga nggak bakal bisa menguasai semua ilmu. Seakan-akan lisanul hal ilmu berkata, "A'tini kullahu wa sawfa a'tika ba'd." Berikan semua kemampuanmu. Kemungkinan bakal saya kasih sebagian dari diriku. Kemungkinan, tidak semuanya. Kemungkinan saya kasih sebagian. Wah, yakin orang yang bersungguh-sungguh menimba ilmu agama Allah, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, walaupun tidak mendapatkan di dunia, mereka akan dapatkan di alam barzakh. Sebagaimana dulu Habib Zain bin Ibrahim Ismail bilang, barang siapa yang meninggal pada saat menimba ilmu agama Allah, maka Allah bakal kirimkan satu malaikat untuk mengajarkan dia ilmu di alam barzakh, dan nanti di akhirat dibangkitkan bersama a'immah para ulama, para salihin. Artinya dia setahun 2 tahun belajar, subhanallah. Hadirin kita lihat ada Al-Habib Bagir, Habib Abdurrahman, kita belajar berapa tahun? Ya cuma udah bisa ngajar. Gimana kalau belajar di alam barzakh ratusan tahun, ribuan tahun, bakal dibangkitkan bersama para ulama amilin. Maka jangan pernah sungkan menimba ilmu agama Allah. Berapapun usia kita, duduk di majelis ilmu, pelajari, pahami, kenali akan sesuatu yang baru. Dan juga hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tentu harus dengan kesungguhan, himmah rijal tahdimul jibal. Semangat seorang itu bisa merobohkan gunung. Sebesar apapun yang menghalangi, kalau dengan semangat mudah, ringan. Dan Allah Subhanahu wa taala cuma pengen lihat usaha kita. Ya. Kita walaupun berusaha semaksimal mungkin ya Ahbab, kita kalau mengandalkan diri kita nggak bakal mampu. Mengandalkan pola pikir kita atau pikiran otak kita nggak bakal mampu. Tapi kita dibukakan futuh oleh Allah, ini semua datangnya dari Allah, bukan dari usaha kita. Yang penting Allah pengen lihat usaha kita bagaimana, kesungguhan kita bagaimana. Makanya dahulu Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau menimba ilmu pada usia tua, usia senja. Dan dia tadinya itu Syekhul Islam itu adalah ejekan buat dia.
Kenapa? Sebab dia waktu belajar sudah tua, teman-temannya masih muda semuanya. Dia paling tua sendiri. Sehingga kalau dia senang memakai pakaian ulama, jadi kalau dia datang ke kelas, oh, ya Syekhul Islam, ya Syekhul Islam. Ternyata itu diambil jadi motivasi buat dia untuk menjadi sebenar-benarnya Syekhul Islam. Ya, jadilah ulama besar, ya, kesungguhan beliau hadir. Makanya ambil pelajaran daripada Al-Quran Al-Karim. Kisah Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha, yang mana Siti Maryam hadirin pada saat beliau dekat-dekat untuk melahirkan, proses persalinan, tidak ada tenaga, tidak mampu untuk berdiri lagi, bahkan perutnya lapar dan hampir meninggal dunia. Sampai dia pasrahkan, kalau memang harus meninggal, saya siap ya Allah, engkau cabut nyawa. Dia pasrah karena lapar, tidak ada tenaga untuk membantu di proses persalinan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Siti Maryam untuk apa? Menggoyangkan jiz'in nakhal, batang kurma yang sudah mati yang disadari oleh dia. Ini batang kurma sudah mati, Siti Maryam sudah lemah. Maka Allah menyatakan huzi, ya, goyangkan jiz'in nakhal, goyangkan nih batang kurma, kami akan turunkan untuk murotab ya Maryam. Maka saat itu ya Akbar, kalau kita mau merenung apa daya dan kemampuan Siti Maryam menggoyangkan batang kurma untuk meruntuhkan rumah. Kita aja nih laki-laki yang sehat, ya, 2 orang coba goyangin tuh batang kurma, nggak bakal jatuh sebutir pun. Ya. Buat di sini kalau pohon kurma sulit ya, pohon kelapa. Ya. Kita goyangkan hari ini, nggak bakal runtuh satu butir pun. Lalu bagaimana Allah perintahkan pada Siti Maryam yang saat itu udah lemah? Kenapa? Sebab Allah pengen lihat usahanya, Allah pengen lihat kesungguhannya. Maka ketika Siti Maryam menggoyangkan, bukan goyang batang kurma, tapi menggoyangkan kaki kanan dan kaki kirinya, maju mundur, Allah turunkan hukum. Subhanallah. Artinya hikmah. Padahal ya Ahbab, saat Siti Maryam masih kecil, Allah kirimkan makanan dengan cuma-cuma, tanpa usaha. Maka jadi dinyatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke ruangan Siti Maryam, dapetin makanan begitu banyaknya. Waktu Siti Maryam masih kecil, sampai ditanya, "Kalau anda lagi hada, dari mana kau dapatkan ini ya Maryam?" Qalat huwa min indillah. Ini semua datangnya dari Allah. Tapi kenapa begitu sudah dewasa Siti Maryam, ya Allah berkata, "Ayo usaha dulu, aku mau lihat. Lihat kesungguhanmu ya Maryam, kau tunjukkan usahamu, kami turunkan." Nah kita juga pada saat menimba ilmu agama Allah, tunjukkan usaha kita. Al-bagi Allah, futuh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tunjukkan semangat kita, usaha kita. Insya Allah Allah berikan kemudahan buat kita dan khususnya buat para santri. Insya Allah berikan kemudahan arifin, bagiahum biddin, warzuqhum kamal al-ikhlas wal yaqin, ij'alhum minal ulamil amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita yang hadir insya Allah juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkumpul di majelis ilmu, di majelis yang baik sampai akhir hayat kita, dan dibangkitkan bersama para ulama wal amilin, bersama para auliya salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.